Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya, Vima Lulu Ramadhani, ingin menjelaskan materi biologi kelas 10 mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman itu berarti bermacam-macam dan beragam, sedangkan hayati itu keseluruhan makhluk hidup. Dan dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang diketahui melalui observasi. Dan perbedaan morfologi meliputi perbedaan warna, ukuran, habitat, dan susunan gennya. Lalu variasi ini dapat terjadi karena berbagai macam hal seperti adaptasi ataupun penyesuaian diri pada lingkungan yang berbeda, serta karena evolusi. Evolusi ini perubahan yang terjadi secara lambat sehingga memunculkan spesies-spesies baru. Keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu keanekaragaman tingkat gen, yang berarti variasi yang terjadi dalam satu spesies ataupun jenis yang sama pada makhluk hidup. Peningkatannya dapat terjadi melalui hibridisasi ataupun kawin silang antara satu spesies yang berbeda sifat ataupun melalui domestikasi. Lalu keanekaragaman gen pada organisme ini dalam satu spesies juga disebut dengan istilah varietas. Dan keanekaragaman ini juga dapat terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen yang memunculkan variasi antar individu dalam satu spesies, yang menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Contohnya itu ada pada bunga mawar. Bunga mawar itu memiliki warna yang bervariasi, seperti warna putih, merah, warna ungu. Padahal masih sama satu jenis, yaitu jenis bunga mawar. Hanya saja warnanya yang berbeda. Nah, hal ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Lalu contoh yang kedua itu ada pada kucing. Kucing ini banyak rasnya, seperti kucing Anggora, Persia. Ini juga ditimbulkan adanya variasi dari gen. Selain itu juga ada contoh lain, yaitu diri kita, manusia, yang memiliki ciri masing-masing seperti rambutnya ada yang lurus ataupun yang keriting, terus warna kulitnya ada yang sawo matang, ada yang putih. Nah, ini juga termasuk keanekaragaman tingkat gen, karena satu jenis yang sama tetapi bervariasi. Orang itu memiliki cirinya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas ataupun kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat dalam genus atau famili yang sama, dan menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Yang pertama, contohnya ada singa, macan tutul, dan harimau. Mereka ini berbeda jenis, berbeda pula habitatnya, tapi mereka ini tergolong satu famili yang sama, yaitu famili Panthera. Lalu contoh yang kedua ini ada tumbuhan kelapa, tumbuhan pinang, dan tumbuhan aren. Mereka ini berbeda jenis, tapi berbeda pula habitatnya. Karena kelapa itu habitatnya ada di pantai, pinang itu habitatnya ada di tempat yang kering, lalu aren itu habitatnya ada di pegunungan. Tapi mereka tetap satu family, yaitu family Aresaceae. Lalu contoh lainnya ada pada tumbuhan berimpang seperti lengkuas, jahe, dan kunyit. Mereka ini satu family, yaitu family Zingiberaceae. Dan yang ketiga, ada yang namanya keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik dan terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim yang dapat terjadinya perbedaan antara temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki ciri curah hujan yang tinggi, lalu keanekaragaman hayati yang tinggi juga. Dapat dibuktikan dengan berbagai macam flora dan fauna yang bisa hidup di hutan hujan tropis.
Dan yang ketiga itu didominasi oleh tumbuhan berbunga dan pohon besar. Lalu bioma yang kedua itu ada savana atau istilah lainnya itu stepa dan sabana. Savana ini didominasi oleh rumput-rumput dan diselilingi oleh pohon-pohon. Lalu yang kedua itu hanya dijumpai pada iklim tropis. Selanjutnya, yang ketiga ada padang rumput. Padang rumput dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan iklim subtropis. Yang kedua, dominasi hewannya itu pemakan rumput. Lalu yang keempat itu ada hutan gurun. Hutan gurun ini memiliki curah hujan yang sangat rendah. Oleh karenanya, organisme yang hidup di sini itu yang tahan panas dan yang tidak membutuhkan banyak air, seperti unta, tumbuhan kaktus, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada hutan gugur. Ekosistem ini ada pada negara 4 musim, yaitu panas, semi, dingin, dan gugur. Lalu memiliki ciri khas, yaitu warna daun pada pepohonannya itu berwarna kuning kemerahan. Lalu taiga. Taiga itu terdapat di antara daerah yang memiliki iklim tropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Dan didominasi oleh tumbuhan konifer seperti cemara, pinus, dan semacamnya. Dan yang terakhir itu ada bioma tundra. Tundra ini ada pada daerah dengan suhu yang sangat rendah, seperti benua Antartika. Ekosistem perairan. Di ekosistem perairan ini juga terdiri dari macam-macam organisme. Yang pertama itu ada organisme bentos dan emis. Merupakan organisme yang ada di dasar perairan, seperti kerang, bintang laut, terumbu karang. Lalu yang kedua ada perifiton, atau organisme yang menempel pada tempat organisme tersebut berpijak, seperti keong, siput. Lalu yang ketiga ada nekton. Nekton ini organisme yang dapat berenang bebas, seperti ikan, penyu, mamalia laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitoplankton, merupakan jenis plankton yang menyerupai tumbuhan. Contohnya itu ada ganggang dan alga merah. Dan yang terakhir itu ada neuston. Neuston ini organisme yang mengapung di air, seperti teratai, eceng gondok, bakteri, dan serangga air. Ekosistem perairan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Ekosistem air tawar ini memiliki suhu rendah, salinitas ataupun kadar garamnya yang juga rendah, lalu penetrasi cahaya mataharinya yang kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem air tawar ini juga dibagi berdasarkan keadaan air dan keadaan cahayanya. Berdasarkan keadaan air, ada yang namanya lentik atau sama saja dengan air tenang, seperti danau dan rawa. Dan yang kedua, ada yang namanya lotik. Lotik ini air dengan keadaan mengalir. Contohnya itu sungai dan air terjun. Sedangkan ekosistem air tawar berdasarkan keadaan cahayanya itu dibagi menjadi 3, yaitu litoral. Litoral itu cahaya yang masuk masih banyak. Yang kedua ada limnatic. Limnatic ini biasanya ada di tengah danau ataupun rawa dan cahaya yang masuk itu sedikit. Dan yang ketiga ada profunda, yang dimana tidak ada cahaya sama sekali dan posisinya ini ada pada dasar danau ataupun rawa. Selain ekosistem air tawar juga terdapat ekosistem air laut. Memiliki ciri-ciri suhunya itu tinggi, salinitas atau kadar garamnya pun tinggi, lalu penetrasi cahayanya juga tinggi, tidak dipengaruhi iklim dan cuaca, serta arus lautnya dipengaruhi oleh angin. Lalu ekosistem air laut juga dibagi berdasarkan intensitas cahaya dan berdasarkan kedalaman. Berdasarkan intensitas cahaya, ekosistem air laut ini dibagi menjadi 3, yaitu zona fotik, lalu zona twilight, dan yang terakhir zona afotik. Lalu ekosistem air laut berdasarkan kedalaman. Pertama itu zona litoral atau pasang surut, yang kedua zona neritik, yang ketiga zona batial, keempat zona abisal, dan yang terakhir zona pelagik. Upaya apa yang harus kita lakukan sebagai pelestarian terhadap keanekaragaman hayati? Yang pertama itu bisa melakukan pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ ini pelestarian dalam habitat aslinya.
seperti mendirikan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Lalu yang kedua secara ex situ. Ex situ ini pelestarian di luar habitatnya, seperti penangkaran hewan di kebun binatang, kebun raya, dan taman safari. Ataupun dengan upaya yang dapat dilakukan oleh diri kita sendiri, serta masyarakat sekitar, seperti reboisasi, menerapkan sistem tebang tanam, lalu mencegah kebakaran hutan, tidak membakar sampah sembarangan, menggunakan produk daur ulang, dan masih banyak lagi. Baik, itu saja penjelasan mengenai keanekaragaman hayati yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.